Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Arif Rustiana. Kali ini kita akan membuat umpan pancing buat ikan mas ya. Utamanya untuk kilo gebrus ini. Di sini kita mempunyai bahan-bahan yang mudah didapat dan sangat murah. Menurut saya ini harganya cukup ekonomis lah untuk di kalangan pemancing. Untuk bahan-bahannya sendiri di sini saya mempunyai sebuah deho. Tapi deho ini kita tidak akan gunakan semuanya, paling cuma sedikit lah. Ada 7 butir telur puyuh, ada 2 buah bondon, 1 coan, 1 keju crab cheddar ya yang kecil saja. Nanti juga ini tidak akan digunakan semuanya, hanya sedikit saja. 1 saset denko. Untuk denko-nya sendiri juga sama, tidak akan digunakan semuanya, hanya sedikit saja. Nanti kita akan racik, dan buat telur puyuhnya juga sama. Nanti tidak akan digunakan semuanya. Yang kita pakai hanya kuningnya saja buat telur puyuhnya. Nanti kita akan mengambil kuningnya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai langsung meraciknya saja. Yang pertama kita kupas dulu telur puyuhnya, nanti kita akan ambil kuningnya. Jadi untuk kuningnya sendiri ya, menurut saya kuning telur bebek sama kuning telur puyuh itu lebih mantep kuning telur puyuh ya sebenarnya menurut saya. Kalau telur bebek kurang, tapi kalau misalnya telur puyuh memang agak sulit didapatnya gitu. Jadi kebanyakan orang-orang memakainya telur bebek, tapi menurut saya kualitas tetap bagus telur puyuh. Kalau kita menggunakan telur puyuh, kita tidak usah banyak menggunakan deho nanti, karena telur puyuh itu sifatnya itu sudah hanyir gitu. Kalau ikan mas kan, kalau ikan mas yang ukurannya ikan mas kecil sekilo 5 sekilo 4 yang dibutuhkannya itu kan hanyir dari telurnya gitu kan. Jadi menurut saya telur puyuh ini sangat bagus buat ikan ramean. Dan umpan yang kita buat kali ini juga umpan mentah, jadi nggak usah dikukus lagi. Jadi tinggal kita racik langsung kita pakai, bisa nggak usah direbus lagi. Kita bisa meraciknya sebelum mancing ataupun sudah nyampe. Untuk telurnya kita hancurkan seperti ini sampai hancur ya. Setelah telur ini benar-benar hancur, kita aduk terus ya. Masukkan juga kejunya yang kita pakai nggak usah banyak-banyak ya. Jadi keju yang kita pakai cukup setengahnya saja, itu pun sudah cukup. Karena kan menurut fungsinya itu, keju itu kan menurut filosofinya ya, menurut saya keju itu hanya untuk menarik ikan gitu kan. Jadi cukuplah setengahnya. Kita gunakan setengah ya. Tadi keju ukuran kecil, kita gunakan setengah. Jadi cukuplah setengah juga. Nah segini ya, kalian bisa lihat itu. Kita hancurkan, kita aduk dengan kuning telur tadi ya. Kuning telur yang sudah kita haluskan tadi, kita campur dengan keju, kita aduk sampai benar-benar tercampur ya. Jadi hasilnya itu nanti umpan kita itu akan bagus. Sebenarnya kalau misalnya kalian punya blender ataupun mixer, sebenarnya menurut saya kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Nanti aromanya itu nggak keluar karena terlalu. Jadi kalau misalnya menggunakan mixer ataupun blender, nggak tahu kenapa jadi hasilnya itu kurang bagus ya. Setelah tercampur rata si telur asin, maaf maksudnya telur puyuh dan kejunya, baru kita
akan masukkan lagi campuran selanjutnya, yaitu kita akan masukkan dehonya ya. Pertama masukkan dulu minyaknya, dan menurut saya minyaknya itu sangat penting ya, minyaknya itu. Jadi cukup 3 sendok lah, dehonya itu cukup 3 sendok lah, cukup 3 sendok juga. Nah, cukup ya, sudah cukup 3 sendok. Kalau misalnya kurang bisa kita tambahkan lagi. Kalau misalnya ikannya itu ikan ramean, ikan kecil-kecil, kita hancurkan dehonya, kita hancurkan sampai benar-benar hancur lah. Jadi nanti kalau misalnya umpannya hancur itu bagus nanti. Tapi sebenarnya jangan terlalu hancur juga. Nanti kan kalau misalnya terlalu hancur akan menyatu. Tapi yang menurut saya umpan bagus itu dehonya itu masih ada serat-serat kecilnya tapi hancur gitu. Jadi nanti pas umpannya nyampe air, dia itu akan muhprul di air. Nanti ikan mas itu kan kalau menurut saya ya, ikan mas itu makannya itu nggak langsung, tapi dia itu mengunyah dulu. Jadi makanya kita sering lihat kumul-kumul itu trik 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 trik, gemetar saja itu. Jadi itu memang filosofi untuk ikan mas itu seperti itu gitu. Jadi nggak seperti ikan mujair, ikan bandeng, ikan lele yang langsung nyangut ke upan langsung terjun ya, si kumbolnya. Ya, kita masukkan juga denkaunya. Denkaunya hanya setengah saja ya, cukup setengah juga ya. Langsung kita aduk lagi, aduk rata denkaunya. Kita udah mencampur beberapa tadi, ada telur puyuh, ada keju, ada deho, dan susu bubuknya ya, susu bubuk denkau. Kita aduk lagi sampai rata, diaduk ya. Terus sebenarnya yang lebih simpel itu emang pakai mixer atau blender, tapi menurut saya kurang bagus ya, nggak tahu kenapa. Jadi umpannya itu nggak terlalu pas di hati. Kita campur lagi, kita aduk-aduk sampai benar-benar teraduk ya. Karena hasil pengadukannya itu harus pas lah. Jadi nggak boleh terlalu halus, nggak boleh menggumpal juga. Dan kita akan masukkan coan. Untuk pemasukannya coannya sendiri, karena coan itu keras ya, jadi coan itu akan dihancurkan dulu ya. Sebenarnya sih yang bagus itu coannya itu kita direbus dulu sebentar. Maksudnya direbus itu dikukus ya, dikukus sebentar, tapi dikukusnya dengan bungkusnya biar lunak gitu. Tapi kalau misalnya kalian bikinnya di pinggir kolam mau mancing, langsung juga nggak apa-apa. Tapi cuman ya seperti ini keras. Apalagi kan kalau misalnya kita beli coan, pasti di toko-toko pancing itu disimpannya itu di kulkas gitu kan, karena supaya awet juga gitu. Jadi emang coan sendiri kalau yang direbus itu buat supaya si coannya itu halus gitu. Sebenarnya bukan hanya coan saja sih, bondon ataupun kalau misalnya kalian pakai dasaran ikin itu, kalau ingin lebih enak itu ya direbus sendiri, direbus dulu gitu, direbus sendiri di rumah. Tuh kan seperti ini, saya masukkan juga bondonnya ini keras tuh. Tapi kenapa saya pilih bondon daripada ikin? Karena bondon itu memang sudah ada aromanya gitu. Jadi si umpan bondon ini sudah ada aroma wanginya. Kalau ikin, sebenarnya ikin juga hampir sama lah, tapi ikin itu tidak ada aroma wanginya, jadi tawar. Jadi kita akan nanti kalau misalnya pakai ikin, nggak ada,
kita akan bermain lagi di Essen. Kalau misalnya pakai Bondon, kita nggak usah terlalu memainkan Essen gitu. Jadi sangat simpel sekali gitu. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau pakai Essen juga bisa. Nanti kalau misalnya lawan-lawannya tangguh lah gitu. Nah, setelah semua bahan-bahan masuk, kita aduk ya. Ini kan agak keras bondonnya sendiri ya. Karena emang saya kan nyetok ya, selalu nyetok. Karena kenapa saya selalu nyetok? Saya pas kita ingin mancing, jadi ketika kita ke toko nggak ada, itulah hal yang paling sangat saya tidak sukai. Jadi saya selalu nyetok di rumah. Nah, setelah umpannya tercampur rata seperti ini, bondonnya sudah kalis, barulah umpan ini sudah siap untuk digunakan.